kopi GKJW Kucur gitu, kadang itu gitu Pak. Dalam artian Sudah menjadi brand ya. kayak menjadi brand. Harapannya pemuda, seluruh pemuda di GKJW Pak, kepingin ono sing terusno. Jadi kita bisa nantinya supaya nggak berhenti di tengah jalan. Jadi seandainya saya sudah tua, nggak bisa ke kebun, Ada penerusnya ya. ada yang meneruskan. Oke, teman-teman pemuda, kita malam ini nuweni teman-teman di GKJW Kucur, baratnya Malang nggih, Malang Kota. Ketinggian berapa nih Pak? Kok asrep? Oh, ada di sini. Ya sekitar 1000-an kalau itu. 1100 mdpl. Biasanya kan kalau cerita itu kita kedatangan tamu lah, kita yang bertamu sekarang. Iya, ini warga asli Desa Kucur nggih. Bisa diperkenalkan Pak, asmanipun sinten? Nami kula Supadi. Pak Supadi Pak nggih. Supadi. Nggih, Kalau nama saya Didi aja Pak. Mas Didi aja. Didi, enggak ada ajanya. Oh, enggak ada ajanya. Didi. Ya, Mas Didi. Ini menarik ini. Di depan kita itu sekarang ada beberapa produk dari teman-teman kelompok tani. Nanti kita akan cerita tentang itu. Sebelumnya Pak, bisa digambarkan di desa ini berapa kira-kira gambaran kasarnya? Berapa warga? Yang Biar masuk teman-teman petani bisa aja Pak. membayangkan. Masuk petani. Iya semua. Mungkin berapa dari berapa, nanti yang petaninya berapa. Ini khusus kangge GKJW, gereja GKJW. Nggih. Menika warga tasih 150 150 kali. kakak. Nggih, Nggih. 150 kali kakak. Terus dari 152 itu yang petani berapa? Ya keseluruhan petani, tapi kalau di kopi ini masih amat sedikit. Sebelumnya memang kopi di daerah sini. Iya, memang kopi. Mulai tahun pinten Pak? 92, 93. Sebelum ada kopi itu produk unggulannya nopo Pak daerah sini? Yang menjadi unggulan di sini itu ya kopi itu sebetulnya. ya? Iya. Kan sekarang ini dialihkan ke jeruk itu. Terus sekarang balik kopi lagi. Ya maunya seperti itu, tapi ya nggak bisa merebut jeruknya itu. Nggih. Iya. Menurut cerita itu mulai zaman Belanda nggih wonten. Ya, Produk kopi ada itu ya. kopi memang Pak. Sudah kopi. Jadi memang dulu terkenal kopinya ya. Iya. Iya, sekarang ke Mas Didi ya pertanyaannya. Mas Didi, sehari-harinya juga bertani? Saya sih kerja Pak. Cuma saya kan punya apa ya? Impian dulu Pak bersama teman-teman pemuda sing dari dusun lain. Kita tuh pinginnya bagaimana sih supaya petani kopi ini bisa lagi terangkat gitu Pak. Itu sih awalnya kita punya impian untuk membangkitkan lagi petani kopi Kucur yang ada di, petani kopi yang ada di Kucur ini. Nggih. Terutama dalam segi untuk peningkatan harga. Terus kan selama ini kan petani hanya terpangku dengan tengkulak Pak. Tengkulak mematok harga berapa, petani kan harus melepas harga itu. Kalau di kelompok kita itu petani kita ajak untuk menghitung semua kalkulasi yang mereka keluarkan, dari pertama dari biaya mereka ke ladang, terus biaya mereka memetik itu berapa, terus biaya untuk mereka mengangkut ke rumah itu berapa gitu Pak.
kita ajak untuk petani semua itu menghitung HPP-nya itu kita hitung. Jadi dari HPP itu ketemu harga yang sudah disepakati dengan petani. Karena kita tidak ingin petani itu apa ya, rugi gitu loh Pak. Dan selama ini petani kan merasa kopi harganya sakmene mendingan tak bongkar tak saya tanami jeruk kan gitu Pak. Selama ini pemikiran mereka begitu. Sebenarnya pemikiran itu sih menurut saya sih, menurut teman-teman yang ada di kelompok gitu Pak ya. Kalau jeruk itu panen kan musiman. Nah, dalam artian musiman mereka sekali panen ya harus dijual, tidak bisa ditimbun. Kalau kopian bisa kita timbun sampai 3 tahun, 2 tahun, harga pun beda gitu loh Pak. Kalau jeruk kan enggak. Jadi kalau habis metik ya harus dijual, kalau nggak dijual kan busuk. Nah itu kelemahannya itu. Kalau pemahaman awam ya, kayak saya Iya. kan nggak ngerti kopi. Iya Pak. Kira-kira kalau kopi itu semakin lama disimpan itu apa tambah enak apa tambah piye ngono Mas? Kalau selama ini kita kan, saya juga masih belajar itu Pak ya. Kalau saya pelajari sama teman-teman dari segi penyimpanan lama sama panen baru itu dari segi aroma itu sudah beda gitu Pak. Dalam Tambah artian enak ya. tambah lebih taste-nya itu lebih keluar gitu Pak. Dalam artian kadar airnya kan Semakin berkurang. semakin berkurang. Nah, sedangkan kalau panen sekarang kan kadar airnya lebih apa ya? Lebih tinggi. Kadang itu contohnya kalau kita kan memiliki alat itu Pak untuk pengukuran kadar air. Jadi dari petani itu kita ukur dulu. Misalnya punya Pak Padi ini ya. Pak Padi bilangnya itu udah kering. Nah, terus kita cek itu Pak. Kita cek di alatnya itu ternyata kadar airnya itu masih jauh dari SOP yang kita sepakati. Nah, dari situ kita mengetahui hasil produksi kita pun akan berkurang gitu Pak. Dari segi produksi maksudnya, dari segi produksi bubuk. Kan misalnya kita roasting 5 kilo, itu keluarnya itu kemungkinan masih 4 kilo 6 on, 4 kilo 8 on gitu Pak. Jadi penyusutan itu lumayan lah gitu. Nah kita mulai dari ini, teman-teman itu sudah mulai belajar, terutama saya kan di bagian budidaya sama pasca panen Pak. Jadi kita belajar sama petani itu bagaimana prosesnya kopi ini supaya menjadi kopi yang berkualitas. Nah, tapi tujuan itu masih jauh lah Pak, berkualitas itu jauh. Kita masih belajar sama petani. Jadi kita sama-sama belajar, saya juga belajar, petani pun juga belajar. Mas Didik belajarnya di mana untuk mendapat pengetahuan yang kayak tadi itu loh? Nah, belajar selama ini ya, karena ada guru saya Pak, guru saya Pak Anom, terus dari boleh disebutkan kok nama gurunya. Ada Pak Anom, terus dari dosen-dosen yang mendampingi kita, terus dari pelatihan yang datang di sini, pendampingan di sini. Iya, pendampingan di sini. Okay. Terutama ya Pak Anom itu yang sering sekali memberikan kita bimbingan Pak. Kalau kita sudah mulai malas itu Pak Anom yang selalu memberikan apa ya, semangat gitu Pak. Ya, ini menarik. Artinya gini, pertanyaan sebelum itu ya, pekerjaan yang sampean lakoni, sampingannya petani artinya ya. Iya Pak. Pekerjaan utamanya itu ada kaitannya nggak dengan kopi? Sebenarnya tidak ada Pak. Sebenarnya kan saya kebetulan kan saya kerjakan ke Malang. Saya akan kerja di bidang apa kira-kira? Saya kalau kerjaan saya sebagai pengawas gudang Pak. Pengawas gudang, terus kan pulangnya ya lumayan malam lah. Jadi kira-kira jam berapa pulang? Berangkat itu kalau si pagi saya berangkatnya itu jam 6, pulang jam 4. Terus langsung ke ladang? Atau kalau kan shiftnya 2 Pak. Okay. Jadi kalau saya shift siang masuk jam 9, pulang jam 6, jam 7 gitu Pak. Jadi kadang itu waktu untuk mau ketemu petani, mau ngobrol itu ada tuh pas kayak mau malas gitu. Di grup itu udah disepami teman-teman, ayo gitu. Kadang itu ya. Tapi artinya dalam diri sampean itu memang tergerak untuk ikut terlibat katanya? Ya dalam hati memang ingin tergerak Pak. Dalam artian saya pinginnya kan
kalau saya sih pribadi itu ya, teman-teman pimpinnya juga teman-teman pemuda GKJW terutama ya, itu supaya mereka terlibat lah, dalam artian mereka itu biar tahu bagaimana kita itu bersosialisasi dengan masyarakat, terus kita bentuk organisasi itu bagaimana, karena dari awal tuh kelompok yang kita bentuk ini Pak ya, itu berawalnya sih rasa ingin memberikan kemerdekaan pada petani, dalam artian merdeka mereka itu bisa menentukan harga sendiri, terus Artinya itu memang berangkat dari keprihatinan. ya kan, keprihatinan kita gitu Pak. artinya gini, kalau prihatin itu berarti ada sesuatu yang ingin menggerakkan sesuatu yang kurang. Iya Pak. Artinya kalau maaf ya, kalau pendapatan per kapita menurut jenengan apa dengan kopi ini bisa Kalau terangkat atau menurut gimana? saya Pak, kalau petani di sini benar-benar bisa mengerjakan SOP yang sudah kita sepakati, kemungkinan kopi ini bisa Pak. Karena kita melihat contohnya teman-teman yang ada di Simberdem atau di SDR apa di mana itu ya, teman-teman yang ada di Dampit di mana, kan mereka itu kan sudah mulai mengerjakan. Kalau kopi kita kan masih natural Pak, jadi mereka kan ada juga mengerjakan dengan metode semi wash, terus honey. Nah dari situ, dari segi mereka mengerjakan dengan metode itu, mereka itu bisa mengangkat harganya Pak. Jadi sebelumnya memang masih apa? Ya masih metodenya petani di sini hanya temurun. Jadi Itu gimana? Gambarannya turun temurun itu mereka ya modelnya gimana? hanya sekali petik, Mm-mm. terus mereka jemur, mereka Jual. jual Langsung ke ke Tenggula. Tenggula Nah, tanpa dari situ diolah, nggih. Mereka kan tidak mengerti, ya maaf bukan nggak mengerti Pak, dalam artian mereka kan hanya ingin pokoknya aku ngundo tak pimi tak dol oleh duit Yang kan gitu langsung, Pak ya. ya. Pemikiran mereka gitu. Dengan Kalau pendapatannya yang anune itu ya, ya tanpa olahan gitu. olahannya gitu, Iya. tapi dengan hadirnya kelompok ini kan pinginnya tuh supaya petani itu bisa terangkat gitu loh Pak. Yang terangkat tuh mereka bisa menentukan harga sendiri, terus mereka tuh juga tahu pemasaran itu gimana. Jadi dari segi pengolahan tuh kami harap sih petani bisa mengikuti SOP yang sudah kita berikan gitu Pak. Tapi ya itu sulit Pak. Tadi sulit dalam artian mengubah mengubah karakter petani yang Petani. pokoknya aku metik tak Dari bimi tradisional dol ke gitu kan. itu ya. Itu masih sulit gitu loh Pak. Nggih. Kelompok tani ini sudah jalan berapa lama, Mas? Kita jalan tuh mulai 2019. 2019. Iya, kita hampir 2 tahun lebih. Itu sampai proses kemasan yang seperti ini. Nggih. Iya, awalnya sih kita itu hanya coba-coba Pak. Pertama coba-coba gimana cara mengolah kopi ini yang bisa diterima di masyarakat gitu Pak. Jadi kita dulu tuh ngerosting pun kita ke Malang. Jadi kita belum memiliki alat sendiri. Sekarang sudah ada ya? Puji Tuhan sudah ada Pak. Jadi karena kebetulan teman-teman juga ada kemarin tuh barengan berkatnya sebenarnya. Jadi satunya proposal itu keluar, satunya lagi Juga datang keluar. gitu loh Pak. Jadi ya bareng-barengan gitu dengan pas hari ulang tahunnya RTM juga. Gitu. RTM itu singkatannya, Pak? Republik Tani Mandiri. Karena harapannya sih kita mandiri Pak. Ya. Gitu. Dari teman-teman pemuda ada banyak yang punya rentek nggak? Rentek itu apa ya? Keinginan ya untuk terlibat nggak? Teman-teman pemuda itu sebenarnya ada Pak. Ya mereka tuh pengen terlibat, tapi mereka kan pemikirannya gini. Kalau selama ini yang saya sering ngajak teman-teman gitu ya, pengalaman saya, mereka itu nggak mau proses, maunya itu hanya langsung instan. Dalam artian instan tuh mereka tahu hasil Sekali berangkat. sekali berangkat. Saya sering sih Pak konsultasi sama Pak Pati, yopo Pak caranya ngejak teman-teman ini biar teman-teman tuh mau jujur Pak ya, ini teman-teman yang ada di kelompok ini kita tuh bekerjanya sosial.
Mungkin banyak masyarakat, banyak warga sini mungkin mereka itu menganggap bahwa kita itu mencari keuntungan dari kita membentuk kopi ini. Tapi jujur kita selama ini kita tidak pernah berpikiran untuk mendapatkan gaji atau apa belum Pak. Karena kita Mungkin belum memikirkan ya, nanti mungkin lama-lama akan ngangkat ya, juga ya. karena kita pinginnya itu hanya memikirkan petani bagaimana produk petani ini bisa kita serap, utama gitu Pak. Selama ini gitu. Karena kita kan petani satu panen, misalnya petani satu panen, sini panen. Sedangkan kita pemasarannya itu masih dalam artian tuh kurang Pak. Dalam artian kurang karena kita kan di dalam pengurus itu hanya beberapa orang kan gitu. Jadi untuk proses kita pemasaran pun kadang itu pas kayak males gitu ya. Dalam arti males itu mesti mandek gitu loh Pak. Ya. Jadi kan kita untuk petani, produknya petani nggak keserap lagi gitu loh Pak. Ya harapannya sih kita dari teman-teman pemuda saya harapkan tuh bisa ikut andil gitu Pak. Dalam artian karena kita membangun di sini tuh bukan hanya untuk RTM sendiri, karena kita membangun juga untuk desa, untuk gereja, untuk semuanya gitu. Jadi pinginnya gitu. Paling enggak Mas Didik sudah mengawali ya. Mengawali. Nggih. Ya, sebelum berlanjut ke Pak Pardi saya tak ngicip. Ini produk sini ya, Iya Pak, ini asli. produk sini. Termasuk roastingnya. Roasting masuk dari sini Pak. Wah, enak ini. Mantap. Mantap. Oke. Sekarang ke Pak Pardi, Pak. Kira-kira seneng nggak ada teman pemuda yang membantu? Tadi diceritakan dari proses tradisional mulai ke pengolahan yang lebih dalam tanda kutip lebih modern ya. Mungkin ada tadi diistilahkan Mas Didik itu prosesnya. Kira-kira harapan jenengan untuk teman-teman pemuda itu das pundi? Nggih. Ingkang dados harapan rene disebut menika pangajeng-ajeng. Jatuh nggih kula kepingin sangat masalah pemuda terlibatan kopi niki. Kalau winginane niku kula manggi rencang nggih. Teman pemuda menika kula sanjangi. Ngapunten. Masalahe napa sih pemudane kok mboten purun terlibatan kopi. Dereng nggih, dereng. Dereng. Masalahnya napa? Lek niku kula wastani kula pandeng secara kasare mata nggih ya. Niku namung wong Mas Didik sampun sanjang. Ngolah kopi niki tanpa buruan. Ngoten nggih. Tanpa diburui. Lah, rencang-rencang menika nggih sing dikepingini kala winane sanjang ten kula ngeten. Lek arek-arek iku anu abadi yes sajane lek nang kopi soalnya arek-arek kan butuh duit. Kudune ya bareng mlaku sekali mlaku kudu oleh duit Pak Padi. Artinya terlepas dari itu Pak Pardi sendiri punya harapan kalau dilakukan secara lebih apa Mas istilah ya pengolahan yang lebih canggih. Dan ini harapannya akan dari segi penjualan akan lebih terangkat nggih. Dan ini selama ini sudah mulai jalan nggak? Sudah terlihat gitu nggih. Nggih. Kula kinten sampun mlampah Pak niku. Dados kopi niki kleresan kula nggih senasa sekedhik sampun nyade ten Pak Ali kalian Mas Didik nika. Terus harapan niku pancene nggih mbok menawi mangke masa raya pasca panen. Lah niku kersane saged kantuk napa nggih regi niku kersane larang. Lah kopi niki kersane mlampah lancar ngoten Pak. Artinya sudah sangat terbantu dengan adanya teman-teman dari kelompok tani itu. Ngoten. Terus pancene kepinginan kula nggih mangkaten. Terus wonten ingkang budidaya, wonten ingkang proses ngeten iki. Mangke wonten penjualane kedah lancar terus pundi ngoten.
Terus kepinginan kula niku pemuda ten GKJW ten Kucur niki. Jatosé kula nggih kepingin sanget direncangi ngoten. Ngapunten, kalau winginan ini kan wonten festival kopi, bedik kopi di Kucur sini. Di sini. Nggih. Itu yang datang dari mana saja, Pak? Dari Pasuruan, dari Singosari. Iya, Singosari. Apa? Dari Majung juga ya. Iya Majung. Karena kita kan buka pendaftaran, Pak. Jadi kemarin itu ya kebetulan sih pas bareng-barengan gitu ya. Artian tuh acaranya tuh pas bareng-barengan ada event mungkin kurang maksimal tapi sudah berjalan Paling enggak sudah dimulai ya. Sudah dimulai Iya. gitu loh, Pak. Artinya kalau orang punya gambaran itu kalau ingin mengadakan sesuatu berarti ada sesuatu yang ingin Sampaikan. ditonjolkan. Iya. Artinya Karena tujuan kita main festival kopi itu biar para peserta ini bisa merasakan, Pak. Dalam artian merasakan bagaimana petani itu berjuang untuk menanam kopi, terus dari mereka petik sampai mereka bawa ke rumah itu bagaimana, sampai proses pun kita kemarin ada. diajak untuk ikut proses itu ya. Iya, ada, Pak, kemarin. Itu orang awam ya yang ikut. Ya ada sih salah satu orang awam, ya kebanyakan sih awam, mereka pesertanya. hanya pingin Oh, tahu bagaimana sih kopi Kucur di kok sampai mereka itu bisa mengadakan seperti ini. Terus tujuan mereka itu kesini kan hanya ingin belajar, ingin tahu gitu, Pak. Jadi mereka tuh tujuannya tuh ya ingin mengetahui, jadi mengetahui bagaimana prosesnya kopi Kucur ini sampai menjadi kemasan seperti ini. Mereka itu ingin tahu gitu. bisa merasakan ya apa rasanya dadi petani. Nah itu, Pak, yang Jadi lek pas ngombe nyeruput ngene iki ya ya. temenanan rasanya. Iya. Ada berapa produk Mas yang unggulan dari kopi Kita Kucur? saat ini fokusnya di Arabica sama Robusta, Pak. Untuk produk bubuk sih kita di Arabica sama Robusta. Untuk di produk lain kita kan kemarin juga sudah mulai merilis produk lain dalam bentuk kemasan es kopi. Oh, Jadi kita punya produk. Jadi kita mengekspresikan kopi ini hanya untuk bukan bubuk aja. Jadi kita membuat produk lain berbentuk es kopi yang bisa dinikmati semua kalangan. Karena kan kalau ada sih, Pak, ya orang yang nggak suka kopi murni, mereka kan milih ada tuh kopi yang sudah ada campuran susunya atau apa. Jadi kita mencoba untuk produk itu. ini menarik loh di tempat yang hampir di ujung gunung. Iya. Terus dengan cita rasa yang kayak kafe di di restoran-restoran ini enak menurut saya loh ya. Artinya secara pengolahan sudah mendekati. Ya saya membayangkan ini kalau jadi tempat untuk wisata kopi itu sangat menarik ya. Tadi termasuk festival itu ya. Iya. Mungkin suatu saat akan. Nggih. Terus sekarang di kelompok tani itu artinya dari macam-macam ya, dari Berbagai dusun, Pak. dari berbagai dusun. Karena kita kan di Kucur ini memiliki 7 dusun ya. Iya 7 dusun. Jadi ada dusun Godean, Ketoan, Laseman, Turi, Kelampok, Kerajaan, Sumberbendo. Kita berkolaborasi dengan semua dusun, Pak. Karena kan ada yang dari dusun Turi, Kelampok, terus Kerajaan itu kan mereka bermacam-macam petani gitu, Pak. Jadi kita pinginnya semua, kan kita kenapa kita fokusnya di Kucur, karena kita kan mengangkat produknya kan atas nama kopi Kucur gitu, Pak. Utamanya gitu kita. Terus selain dipasarkan di sini di mana, Mas? Untuk Kalau yang di sekitaran Kucur ini, Pak, kita kan fokusnya bukan yang di premium. Karena masyarakat Kucur kan kalau mau beli ini tuh memandang kemasannya sudah wih, dhisik kemewahan gitu loh, Pak.
Jadi di sini Artinya kita berarti di menyediakan pasaran di kemasan, luar. menyediakan kemasan apa ya, bentuk plastikan, tapi ada label juga, Berarti yang ini termasuk yang premium. premium yang ini Pak. Ntar saya bacakan ya. Kopi Kucur Mantap Jiwa. Ada Pak Miskan kelompok 003 medium to dark. Iya. Iya. Ini macam-macam ya. Iya Pak, karena kita kan produknya itu sesuai dengan Oh, identitas iya. dari petani Pak. Karena kenapa kita membuat ini, Ini apa ada Pak identitasnya? Mulyono, terus ini siapa lagi? Sama. Pak Miskan tuh, Pak. Pak Miskan. Oh, ini jadi orang bisa niteni ini kopi ini sopo nenggi. Iya, karena kita kan tujuannya tuh untuk customer kan biasanya kan mereka itu melihat ini Pak Heri. Kadang itu kan mereka bilang aku pesan punya Pak Mul. Nah pas punya Pak Mul ini kosong kita kan bilang ke mereka Heri, mereka tuh bisa memilih rasa itu dari kan dari segi rasa itu beda-beda dulu Pak. Petani kan dari ketinggian pun kan mempengaruhi juga gitu. Jadi kita juga bisa apa ya, dalam artian kita bisa mengetahui identitas ini apabila nanti petani ini ada komplain dari customer, kita bisa langsung ke petani itu bagaimana kok berubah seperti ini. Bukan hanya komplain, artinya standar mutu sudah punya ya mereka masing-masing. Ya gitu Pak. Bukan hanya komplain ya, tapi juga kalau ada sing iki lagi laris juga pas stok entek terus disupport gitu ya. Iya. Iya, saya mulai paham kalau artinya peran kelompok tani itu di sana ya. Saya mau tanya ke Pak Parti nih. Perbedaannya dulu sebelum ada kelompok tani dan sesudah itu apa Pak? Iya. Kalau dibedakan dari situ Pak, memang ada perbedaan. Sebelum ada kelompok kopi ini, ya tadi kan sudah dikatakan oleh Mas Didi. Jadi panen asalan, maksudnya asalan itu kan asal petik gitu Pak, asal petik. Lalu setelah ada kopi Kucur ini, saya juga bisa menikmati, bisa menata metiknya Pak. Jadi dulu ya pokok panen ya pokoknya dipetik gitu aja, nggak milih itu Pak. Jadi kalau dulu memang asalan, namanya asalan itu kan campur hijau, abang. Pokok didol. Iya. Diunduh dirajut, PP garing didol. Sak penake ngoten niku. Dan sekarang lebih tertata dan iya, tertata. Jadi petik harus merah. Itu. nggih. Yang saya alami seperti itu, Pak. Jadi perbedaan dari situ karena inginnya petik kopi ini bisa baik, bisa mendapatkan nilai, mungkin kalau penjualan dulu 20, sekarang bisa 30. Nah, itu kan sudah menjadi perbedaan orang tani, petani kopi seperti itu. Ya, sekarang harapannya untuk generasinya Mas Didi itu apa yang diharapkan, Pak? Kalau sekarang memang harapan, kalau tadi kan sudah ada perbincangan, karena kan usia kan terus lanjut kurang umurnya Pak. Jadi kita harapan itu ya pemuda yang harus melanjutkan ini dari budidaya. Budidaya itu kan kita harus ngopeni kopi ya apa carane. Lha gak belajar dhisik Pak. Iso teko ndi kan ngono Pak. Jadi harapannya pemuda, seluruh pemuda di GKJW Pak kepingin ono sing nerusno gitu Pak. Jadi kita bisa nantinya supaya nggak berhenti di tengah jalan gitu. Jadi seandainya saya sudah tua nggak bisa ke kebun, Ada penerusnya ya? ada yang meneruskan seperti itu. Niku lho, Mas. Jangan rungok, Mas. Yang terutama Mas Didi ini yang harus menjadi apa ya,
yang menuntun teman-temannya seperti itu Pak, supaya nanti itu nggak berhenti itu Pak. Jadi karena sekarang ini keinginan petani sudah jeruk semua, jadi kopi harus dimunculkan lagi itu Pak, seperti itu. Ya, ini menarik ya, Mas. Artinya sudah ada Mas Didik dan banyak calon penerus yang lain. Ya. Nah, karena tidak banyak ya. Iya. Kok gelem-gelemnya Mas Didik untuk ngurusi petani ini? Ya karena itu Pak tadi, karena merasa keprihatinan, dalam artian tuh kalau melihat petani kopi itu seperti dianaktirikan. Dalam artian dianaktirikan tuh mereka itu menjual sesuai dengan harganya tengkulak tadi Pak, karena mereka tidak bisa menentukan harga sendiri itu. Itu memang tujuan awal kita kan, supaya mereka itu bisa mengangkat dalam artian tuh harga mereka itu sendiri. Mereka juga bisa menentukan harga sendiri itu Pak. Dalam artian biar mereka itu aku kesel nih ya on oleh gitu, dalam artian gitu Ya. kalau tujuannya gitu. Kalau harapannya untuk penjualan, Mas, ini kan sudah Harapannya ada penjualan tuh sudah ada lahannya, iya, Pak. sudah ada petaninya. Sekarang tinggal pasarnya. Mungkin kalau bisa saling ini ya, yang di kota untuk disuplai dari sini atau gimana? Ya harapannya sih Paling Pak, enggak untuk di lingkungan GKJW lah ya. Ada Iya. gereja di kota, ada di yang punya lahan kopi. ya harapannya sih ya mungkin teman-teman atau saudara-saudara dari GKJW mungkin udah sebagian sudah tahu sih Pak apa ya produk dari kopi Kucur ini, karena sebenarnya kopi Kucur ini apa ya sudah terikat dengan GKJW gitu Pak. Dalam artian mereka itu tanya kopi produknya GKJW kadang-kadang gitu Pak, jadi bukan lagi RTM juga gitu. Jadi mereka itu tahunya kopi GKJW Kucur gitu, kadang itu gitu Pak. Dalam artian Sudah menjadi brand ya. kayak menjadi brand gitu. Tapi saya berharap buat teman-teman GKJW se Malang Raya atau se Jawa Timur, karena tujuan kita di sini tuh bukan hanya mencari badi tuh bahasanya untung bukan, karena tujuan kita di sini tuh ingin mengembangkan petani terutama di lingkup GKJW, petani GKJW, karena kita Paling enggak bersinergi ya antar ya jemaat itu ya. antar jemaat gitu. Kalau misalnya di GKJW lainnya ada kegiatan, kalau ingin mencicipi kopi Kucur bisa menghubungi kami di IG kami. Oh, sudah ada di IG juga ya? Sudah Pak, Wah, kita apa memiliki pemajannya, Mas? RTM IG-nya namanya. RTM. IG-nya namanya RTM Kucur. RTM Kucur. Wah, ini Di saya Facebook lihat. juga ada. Nah, menarik. Kita bisa melayani di Facebook, di IG juga. Karena kita mulai belajar pemasaran di media sosial, Pak. Sosial. Karena media sosial itu lebih kuat daripada Ya. kita offline gitu. Wah, ini menarik Harapannya ini. gitu. Semakin Pak, semakin terlihat harapannya, masa depannya gitu Pak. Ya, itu tadi jagongan sambung rasa Sambung rasa. dari teman-teman pemuda Kucur dan kelompok petani di desa Kucur. Suatu saat mungkin bisa teman-teman untuk datang ke sini atau kita datang ke sana, saling bertukar informasi dan juga pemasaran ya. Masalah. Nggih, itu hal yang menarik. Terima kasih atas inspirasinya, mungkin bisa menjadi semangat teman-teman yang lain untuk bisa mengabarkan tentang kebaikan dan potensi kita masing-masing di daerah masing-masing. Nggih, matur nuwun Pak. Pak Pardi, Mas Didi, kita jumpa lagi kapan-kapan sambil ngopi sing enak. Nggih, matur nuwun. Si.